warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah pemrograman 2 dengan judul Aplikasi Perpustakaan Sederhana menggunakan Code Igniter 3. Dengan saya, Wahyu Deviani Fitri. Saya Busdian Mustafa. Saya Fahrizal Ashari. Saya Muhammad Abdul Latif. Saya Dinandi Putra. Saya Rizka Liana. Saya Rizky Pratama. Dan yang terakhir, saya Silva Nidia. Selamat menyaksikan. Pada video kali ini, saya Muhammad Dinandi mewakili teman-teman yang sudah disebutkan namanya sebelumnya akan menjelaskan bagaimana cara membuat aplikasi sederhana yang bisa melakukan create, read, update, hingga delete menggunakan framework Code Igniter 3. Aplikasi yang akan kami buat adalah aplikasi perpustakaan sederhana berbasis Code Igniter 3 dan menggunakan PHP, bahasa pemrograman PHP. Berikut adalah videonya. Jadi sebelum kita lebih lanjut melakukan coding secara teknis, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu dan juga kita persiapkan. Yang pertama, kita harus menyiapkan beberapa aplikasi. Yang pertama ini adalah web server. Web server tujuannya adalah menjalankan aplikasi yang sudah kita buat dan mengudarakannya menjadi sebuah situs, sebuah website yang bisa diakses oleh pengguna. Kemudian kita juga membutuhkan database atau DBMS, yaitu salah satunya MariaDB. Kemudian juga kita membutuhkan PHP yang mana digunakan sebagai bahasa pemrograman. Nah, ini keempat aplikasi tersebut sudah dibundle dalam satu kesatuan dengan aplikasi bernama XAMPP. XAMPP itu X itu kan punya 4 kaki ya. Jadi yang pertama itu adalah Windows, Mac, Linux, dan Solaris. Jadi XAMPP ini tersedia ke dalam 4 sistem operasi yang biasa kita gunakan. A itu adalah Apache, M adalah MySQL, P adalah PHP, dan P yang kedua adalah Perl. Itu dari segi aplikasi. Kemudian untuk menjalankan PHP-nya juga kita akan menggunakan framework atau sebuah kerangka yang memang sudah populer, yaitu adalah Code Igniter 3. Bisa kita kunjungi di tautan berikut codeigniter.com. Nah, di sini kita akan menggunakan Code Igniter 3. Meskipun Code Igniter sudah memiliki versi keempat, namun dalam hal ini kita masih menggunakan Code Igniter 3. Karena di sini saya juga menggunakan Mac, di sini ada alternatif juga selain XAMPP, saya menggunakan MAMP. Nah, MAMP ini sejenis dengan XAMPP namun khusus untuk Mac OS dan Windows. Kebetulan saya sudah punya aplikasi ini, jadi nanti saya akan menggunakan MAMP sebagai aplikasi untuk menjalankan sebuah web server, MySQL atau MariaDB, dan PHP-nya. Kemudian dari segi tema PHP, kita juga menggunakan tema, itu menggunakan tema admin T. Nah, ini bisa dikunjungi pada tautan berikut, silakan melakukan download. Nah, nanti dari sini kita akan mengcustom menjadi aplikasi yang akan kita buat. Nah, ini adalah aplikasinya. Ini untuk tampilan loginnya. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap pra-coding atau pra-konfigurasi. Sebelumnya kita sudah mengetahui aplikasi apa saja yang akan kita gunakan untuk melakukan coding dan membuat sebuah aplikasi berbasis web. Nah, di sini saya sudah menggunakan aplikasi yang tadi sudah disebutkan, yaitu MAMP sebagai pengganti untuk XAMPP. Kebetulan ini saya sudah punya MAMP-nya, jadi saya menggunakan MAM. Ini sama saja seperti SAM, hanya saja khusus untuk Mac. Jadi sebelum kita melakukan coding, ada beberapa hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Pastikan kita sudah menjalankan sebuah web server, yaitu dalam hal ini saya menggunakan Apache
web server. Kemudian juga jalankan untuk MySQL servernya. Nah, ini sudah saya jalankan, jadi cukup dijalankan seperti ini. Pastikan itu saja. Dan PHP-nya juga akan secara otomatis terpasang. Kemudian ada juga yang harus diperhatikan dari segi pengaturannya. Pastikan juga port yang akan kita akses pada web itu sesuai. Dalam hal ini saya menggunakan port 7080 untuk akses ke web server yang akan saya gunakan. Dan MySQL portnya yaitu adalah 3306 port default. Nah, kemudian dari direktorinya juga kita harus letakkan sesuai dengan tempatnya. Kebetulan di sini saya menyimpan codingan atau file-file yang sudah aplikasi yang sudah saya buat, yaitu di home directory, dokumen, UAS, dan perpustakaan. Nah, ini hasilnya adalah ini. Nah, kemudian juga kita harus menyesuaikan versi PHP yang akan kita gunakan. Dalam hal ini saya menggunakan PHP versi 7.42 yang sudah terbaru. Oke. Nah, setelah ini kita akan masuk ke database. Oke. Kita akan masuk ke tahap perancangan database. Kebetulan kami sekelompok sudah menyiapkan rancangan database untuk aplikasi perpustakaan ini. Nah, kami menggunakan MySQL atau MariaDB. Pertama-tama kita harus masuk terlebih dahulu ke konsolnya MariaDB. Kita bisa mengetik perintah MySQL -urut -p passwordnya, atau kita bisa langsung enter. Nanti akan disuruh untuk memasukkan password. Di sini kami sudah memiliki database dengan nama perpustakaan. Oke, sekarang saya akan menggunakan database ini. Nah, tabelnya adalah sebagai berikut. Nah, jadi di sini kami sudah merancang 3 tabel untuk aplikasi perpustakaan ini. Kenapa aplikasinya disebut sederhana? Karena aplikasi ini baru memiliki 3 tabel, yaitu tabel buku, tabel kategori, dan tabel login. Pertama, saya akan melihat rancangan dari tabel buku dengan perintah des itu description buku. Nah, di sini ada 6 field, yaitu ID buku, ID kategori, judul buku, penulis, pengarang, tahun terbit. Primary key-nya itu ada di ID buku, dan dia auto increment, jadi otomatis mengisi. Kemudian itu ada ID kategori dengan tipe datanya integer, judul buku varchar, penulis varchar, pengarang varchar, dan tahun terbit itu menggunakan year tipe datanya. Kemudian juga ada kategori, ID kategori ini dia adalah foreign key dari tabel yang ada di tabel kategori. Des kategori. Nah, di sini ID kategori di tabel kategori itu ID kategorinya sebagai primary key, dan di buku dia sebagai primary foreign key. Jadi setiap buku memiliki kategori. Kemudian juga ada tabel login. Tabel login itu sederhana juga. Nah, jadi ada 3 field, yaitu ID user, username, dan password. Ini memang masih sederhana, tapi nantinya akan kami coba kembangkan. Nah, ini adalah ketiga database yang telah kami rancang, yaitu tabel buku, tabel kategori, dan tabel login. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tahap prakonfigurasi untuk kode Igniter 3. Jadi yang perlu diperhatikan pada kode Igniter 3 ini, kita sudah menggunakan sebuah framework. Jadi di sini sudah disediakan semacam kerangka kerjanya, kita tinggal menggunakan saja.
Nah, pada kode igniter ini kita mengambil metode pemrogrammingnya itu menggunakan object oriented programming, di mana kita melakukan programming ini berbasis atau orientasinya itu berbasis objek, di mana objek-objek tersebut ditempatkan pada suatu fungsi dan fungsi tersebut nantinya bisa kita gunakan kembali pada kode yang akan kita gunakan atau fungsi lainnya. Nah, di kode igniter ini kita juga menerapkan yang namanya itu MVC, Model View Controller. Jadi masing-masing itu sudah dipisahkan. Semua itu dimulai dari controller. Jadi controller itu tugasnya adalah untuk terhadap akses user. Jadi setiap user mengakses sebuah aplikasi itu dia mengakses controller. Kemudian controller akan memanggil model atau memanggil view tergantung dari kebutuhannya. Nah, kalau untuk model itu biasanya digunakan untuk sebuah fungsi atau semacam ya fungsi yang akan kita gunakan seperti menambah data, melihat data, itu nanti munculnya ada di model. Kalau di controller kita bisa melakukan perintah untuk melakukan view, memanggil view atau memanggil model. Jadi kalau untuk view itu tujuannya adalah terhadap tampilan-tampilan user. Jadi seperti index.php-nya, kemudian juga tampilan sidebar itu adanya di view. Baik, jadi sebelum kita melakukan coding juga, ini di sini ada konfigurasi yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu kita harus melakukan konfigurasi autoload. Autoload.php tujuannya adalah melakukan autoload terhadap, melakukan load otomatis terhadap sebuah sistem. Nah, di sini kebetulan kami menambahkan database. Tujuannya adalah autoload untuk database itu agar kita bisa melakukan load database MySQL ke PHP. Jadi kita tidak perlu mendefinisikan setiap kode atau setiap SQL yang akan kita gunakan. Jadi menyambung. Kalau di pemrograman prosedural itu artinya kita tidak perlu manggil atau login terhadap database terlebih dahulu. Nah, di sini kita konfigurasikan database. Kemudian kita juga harus melakukan konfigurasi identitas database-nya. Ini ada di config di database.php. Nah, ini konfigurasinya. Jadi kita harus masukkan hostname, username, password, dan database yang kita gunakan. Nah, kebetulan di sini hostname-nya adalah localhost atau PC kita sendiri, username-nya root, password-nya root, dan database-nya itu yang tadi yaitu perpustakaan. Kemudian selanjutnya kita juga butuh melakukan konfigurasi base URL. Ini kita bisa masuk ke config di config.php. Nah, ini base URL. Base URL tujuannya adalah membuat sebuah URL default yang dikhususkan untuk nantinya bisa kita gunakan sebagai variabel untuk melakukan linking atau semacam ya teknik untuk melakukan link agar kita tidak capek nulis sih. Nah, ini linknya adalah http://localhost 2.7080. Nah, kebetulan ini portnya 7080 seperti yang dijelaskan sebelumnya. Pastikan ini sesuai. Jika Anda menggunakan port default port 80, ini tidak perlu digunakan. Jadi cukup dihapus saja. Selanjutnya, kode igniter 3 secara default akan memunculkan indeksnya masing-masing. Jadi secara default sebenarnya tampilannya nggak seperti ini. Jadi dia tampilannya index.php-nya itu indeks PHP-nya dari si kode igniter. Nah, ini bisa default secara langsung diakses karena default controllernya sudah diatur. Nah, itu ada di routes, config routes.
config routers itu ada, nah di sini ada namanya default controller. Nah ini kita bisa arahkan ke controller login. Controller login itu ada di sini, bagian application, controller, dan login. Jadi dia secara otomatis ketika dia memasukkan localhost port 7080, dia akan masuk ke controller login. Di mana controller login ini indeksnya adalah memunculkan dashboard, memunculkan app login.php. Selanjutnya kita akan masuk ke konfigurasi view. View ini ditujukan untuk melihat tampilan dari UI interface aplikasi yang kita buat. Nah, ini tampilan untuk login ya. View-nya login ini ada di menu application, kemudian di views. Nah, ini ada di dashboard pp-login.php. Nah, ini kita login terlebih dahulu. Nah, ini adalah tampilan untuk dalamnya, untuk tampilan dashboard CRUD dari aplikasi perpustakaan. Nah, ini ada list kategori dan list buku. Ini dia bisa kita lakukan create, read, update, dan delete untuk datanya. Jadi, dari view ini ada beberapa bagian harus kita perhatikan. Di sini ada bagian sidebar, di sini ada bagian header, ada footer, dan di sini kontennya. Jadi kelima bagian tersebut harus kita pisahkan. Apa harus kita pisahkan? Tujuannya adalah supaya fleksibel. Jadi setiap view yang kita load itu cukup melakukan link atau sebuah link ke footer-footer tersebut. Jadi kodenya itu jadi tidak terlalu banyak. Seperti ini. Nah, ini akun, uploadin, body. Jadi setiap body atau kontennya ini kita pisahkan. Di sini ada buku juga kita pisahkan. Footer kita pisahkan. Header juga kita pisahkan. Selanjutnya kita akan masuk ke form login. Jadi pada form login ini adalah sebuah antarmuka untuk pengguna sebelum masuk ke dashboard terlebih dahulu. Jadi pada login ini pengguna harus memasukkan username dan passwordnya agar dapat masuk ke dashboard. Dari mana username dan email dan password ini didapatkan? Dia ada di dalam database. Kebetulan di sini kami sudah punya salah satu user admin dengan password rahasia, namun ini dienkripsi. Nah, ini jika kita mengisi username admin dan password rahasia, nanti dia akan masuk. Bagaimana untuk algoritmanya? Untuk algoritmanya kita bisa melihat pada file application, kemudian controllers, login PHP. Jadi ketika user membuka sebuah halaman web itu dia diarahkan ke controller. Nah, jadi nanti controller itu yang akan memberikan output kepada user tersebut. Nah, di sini di bagian controller login dia ada construct, ada function construct. Construct itu adalah function yang dijalankan pada saat pertama kali controller itu di load. Jadi ketika kita melakukan load, kita membuka suatu controller, nah ini yang akan di load nih. Isinya adalah this load model salah satunya. Jadi dia ketika dia meload, dia akan meload model dari login model. Login model ini ada di bagian model. Nah, ini di login model. Dia akan mengecek login, apakah dia sudah login atau belum. Kemudian function index itu artinya dia defaultnya ya. Jadi ketika kita akses controller dari
login, itu dia akan menampilkan ini. Jadi di function login ini ada pengecekan. Jika sessionnya dia punya session, maka dia akan di redirect langsung ke dashboard. Jadi ketika kita sudah login, namun kita membuka dashboard login, dia akan langsung dialihkan ke dashboard tanpa harus masukkan username password. Namun ketika tidak ada session datanya, maka dia akan diarahkan ke app login, yaitu adalah ini. Ini adalah view. Jadi dia ketika tidak ada sessionnya, maka dia akan menampilkan view dari app-login.php. Nah, ini ada di folder application, view, dan app-login.php. Ini. Tampilannya apa ya? Ini. Tampilan yang ada di sini. Baik, selanjutnya ada action login. Ini ada function action login. Function action login adalah action yang diberikan ketika user melakukan input kemudian dia hendak login ke sini. Nah, ketika kita ketik admin kemudian password, maka sini login, dia akan masuk ke function login. Nah, di function login itu dia ada namanya check login. Check login itu ada di modelnya, login model. Sini. Jadi di sini view, controller, dan modelnya itu saling berkaitan. Berikut adalah contoh loginnya. Saya masukkan admin, username passwordnya, username admin, password rahasia, kemudian saya login. Maka dia ketika loginnya berhasil, dia akan dialihkan, dan ketika dia dicek loginnya berhasil, maka dia akan dialihkan ke dashboard main. Namun ketika dia salah, nanti akan ada error. Maaf, username atau password Anda salah. Dan ini tampilan untuk loginnya. Jadi di sini ada di dashboard, dia ini adalah tampilan dashboard untuk pengguna. Jadi di sini kita bisa melakukan tambah buku, hapus buku, atau edit buku. Di sini ada dua CRUD yang bisa kita lakukan, yaitu CRUD untuk kategori dan CRUD untuk buku. Kategori ini maksudnya nanti kategori buku, dan buku itu adalah bukunya. Kita akan masuk ke bagian kategori. Nah, kategori ini adalah sebuah kategori untuk mengklasifikasikan sebuah buku. Jadi di dalam kategori ini kita bisa tambahkan seperti kategori buku seperti agama, ilmu algoritma, sains, dan sejarah. Dan ini juga memiliki tabelnya tersendiri. Ini saya coba buka terlebih dahulu. Nah, di sini ada datanya, agama, sejarah, ilmu algoritma, dan sains, dan di sini juga sesuai. Nah, sekarang bagaimana alurnya? Jadi pada list kategori, kalau ketika kita ketik list kategori, di sini dia akan masuk ke controller dashboard, kemudian function kategori. Nah, itu ada di file application dashboard, kemudian di sini ada function kategori. Dia akan meload model dari kategori model pertama di sini. Nah, isinya apa aja? Nah, isinya banyak. Di sini ada tampilan, ada tambah, ada edit, ada hapus. Kemudian dia juga meload untuk view dari kategori. Ada headernya, ada preloadernya, sidebar, navbar, serta footer.
Itu untuk tampilannya, sehingga tampilnya seperti ini. Akan masuk ke salah satu operasi dari CRUD, yaitu create atau menambah sebuah data. Nah, di sini ada menu tambah kategori. Ini bagaimana alurnya? Yang pertama, kalau kita tambah kategori, maka dia di sini akan muncul sebuah modal yang berisi nama kategori. Nah, ini bagaimana alurnya bisa muncul? Nah, di sini dia akan melink controllernya. Nah, di sini jadi kalau kita lihat kodenya ada di bagian mode view kategori. Nah, di bagian view kategori dia akan meload action kategori. Nah, di action kategori ini ada action kategori ada di sini. Nah, ini dia. Action apa aja? Nah, di sini ada tambah kategori, ada edit, ada hapus. Nah, salah satunya kalau misalkan dia tambah kategori, atau ya, kita tambah buku pelajaran. Nah, ketika tambah, maka dia akan menjalankan model dari kategori. Nah, ini. Itu. Ini kita juga bisa menghapus dan mengedit. Contoh edit, akan saya ubah ke pelajaran sekolah, maka dia akan teredit dan menjalankan sebuah fungsi dari model dari controller dia akan meload model tambah kategori. Edit kategori. Demikian juga dengan menghapus. Seperti itu. Ke tahap menu buku. Nah, setelah kita buat kategori, di sini kita akan coba buat data buku. Jadi setiap buku itu punya kategorinya masing-masing. Di sini ada tampilan untuk menu buku. Nah, tampilan ini di-load dari database juga, sama seperti kategori. Kurang lebih alurnya sama. Dia masuk melalui controller terlebih dahulu. Dia ada di controller. Kalau di rel ini ada dashboard, kemudian buku. Ini kodenya ada di dashboard, controller, dashboard, buku. Nah, di buku dia akan meload untuk model dan view dari buku. Ini yang di load itu adalah navbar, sidebar, footer, dan datanya juga di load oleh si controller tersebut. Oke, selanjutnya sini juga ada algoritma CRUD atau tambah buku, kurang lebih sama. Di sini ada menu modals, kemudian dia akan muncul form, semacam form untuk agama, kategori, judul buku, penulis, pengarang, dan tahun terbit. Contoh sains. Ini saya coba buat sebuah buku berdasarkan kategori sains misalkan. Judul bukunya itu adalah ilmu pengetahuan alam. Penulisnya misalkan Rizky Pratama, pengarangnya juga sama. Tahun terbitnya itu adalah 2007. Kita coba create. Nah, sini dia akan muncul untuk buku ilmu pengetahuan alam. Sini juga ada operasi edit dan operasi hapus. Operasi edit sama seperti sebelumnya. Misalkan di sini saya ubah kelas 1 Mustafa, Mustafa, tahun terbitnya 2008.
maka dia akan diedit. Nah, ini bagaimana algoritmanya? Algoritmanya ada di sini, di action buku, kemudian ada di edit buku. Nah, dia akan ngepas. Ngepost itu mengambil data yang ada di form. Oke. Selanjutnya dia juga ada delete. Nah, delete ini operasinya ada di action buku. Delete. Hapus buku. Nah, hapus buku dia ada di controller action buku. Nah, ini hapus buku ini akan memanggil model dari buku model. Buku model ada di sini. Di folder application model buku model. Ini dia. Operasi database-nya adalah ini. ThisDB where itu adalah ID-nya ya. Jadi kalau dihapus, mestinya dia hapus. Seperti ini. Demikian videonya. Apabila ada hal yang kurang jelas, silakan disampaikan kepada kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.